Haleluya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih di mana saja Anda berada. Doa saya senantiasa untuk kita semua dalam keadaan sehat dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, 9 hari yang lalu terakhir saya buat video, dan pada hari ini dalam kekuatan bersama Tuhan saya buat lagi video baru. Dan video ini saya beri judul Kematian Daging atau Jasmani untuk mempersiapkan pada hidup kekekalan. Akhir dari kehidupan kita ketahui kita akan menuju yang namanya kematian. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita tidak mau akhir dari kehidupan kita ini kita mengalami suatu kematian yang kebinasaan. Tetapi yang kita inginkan setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita mengalami yang namanya hidup kekekalan bersama Tuhan. Sudah tentu di sorga, bukan di dalam neraka. Oleh karena itu saudara-saudara pun terkasih, bagaimana kita untuk mempersiapkan hidup kekekalan atau kematian bersama Kristus? Terlebih dahulu kita harus bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita benar-benar harus mematikan kedagingan kita. Kita benar-benar harus mematikan keinginan duniawi kita. Apapun yang kita lakukan semuanya untuk Kristus, bukan untuk keinginan dan kesenangan diri kita pribadi. Saudara-saudara yang terkasih, saya sendiri pernah mengalami sakit penyakit beberapa tahun lalu sebelum saya percaya Kristus. Tetapi karena anugerah Tuhan sehingga membuat saya sehat dan saya berkomitmen kepada Tuhan. Saya ikut Tuhan dan saya mau melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini dengan apa yang saya bisa. Karena saya tahu saat Tuhan pilih saya, Tuhan merancangkan sesuatu indah di dalam kehidupan saya. Dengan segala keterbatasan saya, dengan segala ilmu saya yang mungkin tidak seperti orang yang ilmunya luar biasa, tetapi dengan segala kekurangan saya ingin setia dengan Tuhan dan saya ingin mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan untuk menyampaikan kabar kebenaran itu kepada siapa saja. Saya sudah diselamatkan, saya juga ingin semua orang diselamatkan seperti Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tetapi beberapa hari yang lalu Tuhan izinkan saya mengalami yang namanya suatu penyakit yang sekarang ini lagi musim-musimnya COVID, dan Tuhan izinkan saya positif COVID, Omikron. Ya, Tuhan izinkan. Sebelum saya mengalami penyakit itu, saya masih sempat berkumpul dengan komunitas saya, dengan beberapa teman saya untuk membicarakan masalah penginjilan kita. Bagaimana rencana-rencana kita ke depan. Tetapi yang akhirnya setelah kami berpisah hari itu, Tuhan izinkan saya mengalami demam tinggi. Dan malamnya saya dibawa ke rumah sakit. Setelah hasil dari dokter dinyatakan saya positif COVID. Secara manusia benar-benar memang membuat saya takut, khawatir. Tetapi saya harus kembali kepada firman Tuhan. Dahulu saja saya juga Tuhan sudah selamatkan, dan untuk segala sesuatu yang ada di muka bumi ini saya percaya seujung rambut pun tidak akan jatuh tanpa izinnya Tuhan. Jadi di saat saya mengalami kelemahan, sakit penyakit, saya percaya Tuhan akan selalu memberikan saya kekuatan dan saya akan dimampukan oleh Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan yang terjadi kepada kita semua. Mau sakit penyakit yang saya alami tidak bisa membuat saya menjadi patah semangat. Tetapi saya harus tetap memiliki semangat karena saya tahu apa yang saya lakukan ini bukan untuk kepentingan saya. Tetapi semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya juga teringat kisah Paulus di dalam penjara. Paulus berkata di Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Bagi saya pribadi,
setelah Tuhan selamatkan saya, setelah Tuhan pilih saya, hidup saya adalah untuk Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup saya, baik itu sakit penyakit, baik itu penderitaan, baik itu kematian, untuk saya adalah keuntungan, karena saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian saya di dalam kehidupan saya. Selebihnya, apapun yang terjadi di dalam hidup saya percaya apapun yang Tuhan rancangkan buat saya, itu semua baik. Dan buat saya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jika engkau mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan hatimu, jika engkau mengalami suatu sakit penyakit, mengalami penderitaan, bahkan mengalami mungkin hati Anda terluka, jangan pernah membuat Anda kecewa, tetapi tetap berpengharapan penuhlah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, engkau pasti memiliki kekuatan. Tetapi setelah engkau bertobat, engkau terima Kristus, hidupmu bukan milikmu lagi, tetapi milik Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tetap setialah mengiring Tuhan Yesus. Tetap setialah melayani Tuhan. Apapun permasalahanmu, apapun yang kau lewati, baik kekurangan. Saya pribadi juga mengalami yang namanya sakit penyakit, mengalami yang namanya kekurangan. Tetapi saya selalu bersuka cita. Hidup saya untuk Kristus. Demikian video saya kali ini. Dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.